Mana mungkin dia bisa merebut tempat orang lain hari ini? Lihat saja, saat Nona Lin terbangun nanti. Itu saatnya dia diusir dari keluarga Shen. Qian, janjimu padaku sudah kau lupakan semua? Kedepannya dimanapun aku berada, asal kau membunyikan peluit ini, aku akan muncul di sisimu. Aku menjadi suaramu. Bagaimana caranya agar kita bisa kembali seperti dulu? HP Nyonya Shen tertinggal di dapur. Terus berdering sepertinya sangat mendesak. Song Qinian, kalian sekarang bagaimana sih? Sudah menikah 3 tahun. Perut belum ada perkembangan juga. Cepatlah cari cara. Atau posisimu di keluarga Shen bisa terancam. Ingat, satu-satunya kelebihanmu adalah wajahmu. Cari cara untuk hamilkan anak Shen Qian. Dia tidak akan menceraikanmu. Mau hamilkan anakku? Kusarankan seluruh keluargamu lupakan niat itu. Ke rumah sakit, cepat. Tuan Shen, hari ini bawa sekretaris Song untuk transfusi darah lagi. Ya, Nona Song, volume transfusi, 300 立方厘米. Kondisi tubuh Anda kuat tidak? tidak apa, bukan pertama kalinya juga. Nona Lin sangat beruntung, golongan darah langka. Ternyata cocok dengan sekretaris Song. Dia beruntung. Kalau aku? Kalau begitu merepotkanmu. Nona Song. Nona Song. Nona Song. Nona Song, sekarang situasi darurat. Hanya Anda yang bisa selamatkan Nona Lin. Kiyu. Kamu bagaimana? Pause. Ada apa? Dari penjara ada kabar, katanya. Ayah sang nyonya kena penyakit mendadak, Dekan Chen tanya. SSST, kondisi QQ sekarang sangat tidak stabil. Masalah Songguan Liang tunggu dulu. Aku tahu kamu khawatir, tapi keluarga Lin, nyonya. Song Qinian. Kamu tenang, jangan gegabah, kita bicara baik-baik ya. Baik aku berdiri di sini. Selamatkan ayahku. Kamu mengancam saya ya? Song Qinian. Kamu lihat baik-baik QQ. Dia sebenarnya bisa memiliki kehidupan yang sama sekali berbeda dari sekarang. Tapi dihancurkan sepenuhnya oleh ayahmu. Sekarang kamu mengancam saya dengan keselamatan. Apakah kamu tidak merasa bersalah sama sekali? Nyonya, tenang-tenang. Apapun yang saya katakan, kalian tidak mau percaya. Saya akan menebus nyawa saya untuknya, nyawa ganti nyawa. Asalkan kamu melepaskan ayah saya. Nyonya, Mari kita bicara baik-baik, ya? Ayah, saya benar-benar lelah. Di dunia ini tidak ada yang mencintai saya. Tidak ada yang percaya pada saya. Mari kita bicara baik-baik, ya? Ayah, saya benar-benar lelah. Di dunia ini tidak ada yang mencintai saya. Tidak ada yang percaya pada saya.
Song Qinian. Kamu adalah milik saya, tanpa izin saya. Kamu bahkan tidak berhak menyakiti diri sendiri. Dr. Pei. Kapan Qiu Qiu bisa bangun? Kondisi tubuh Nona Lin pulih dengan cukup baik. Tapi kapan dia bisa bangun? Kami juga tidak bisa memberikan waktu yang pasti. Mungkin sebulan, mungkin juga 3 tahun, 2 tahun. Kalau begitu, terima kasih Dr. Pei. Jika ada perkembangan, segera hubungi saya. Baik Tuan Shen, dan sekretaris Song itu. Kondisi tubuhnya sangat buruk, dia agak anemia. Sebaiknya dia banyak mengonsumsi suplemen. Ini juga akan meningkatkan kualitas darahnya. Saya mengerti. Baik Tuan Shen. Bos, Anda baik-baik saja? Sejak kecelakaan 3 tahun lalu, Anda tidak hanya kehilangan sebagian ingatan, tapi juga menderita sakit kepala ini. Saat kecelakaan itu, Cian, hati-hati. Qiu Qiu yang menyelamatkan saya. Nyawa saya adalah pemberiannya, saya pasti akan menjaganya. Sampai dia bisa bangun. Oh ya, bagaimana dengan Song Qinian? Saya menyuruh Nyonya beristirahat di kamar sebelah, dia baru saja selesai donor darah. Masih sangat lemah. Ham. Qiu Qiu, saya akan menunggu kamu bangun. Jangan ngomong sembarangan, lihat apakah seperti yang aku bilang. Menarik perhatian. Kamu harus lebih banyak tersenyum, kondisi kesehatanmu ini bermanfaat untuk kondisi penyakitmu, Shenzong. Maaf sekali Shenzong. Keluar. Kenapa tidak tersenyum lagi? Tadi kan tertawa lebar dengan pria lain. Sekarang kamu cemberut buat siapa? Apa aku seseram itu? Kemarin malam kamu naik ke tempat tidurku. Beraninya besar ya. ITU Shenzong. Haruskah aku mengatur konsultasi untuk Tuan Song Guanliang? Mengatur apa? Batalkan. Aku sudah menyelamatkan Lin Qiutong. Bukankah kamu seharusnya menyelamatkan ayahku? Bahkan jika aku tidak menyelamatkan Song Guanliang. Lalu kamu mau apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Karena kamu adalah Shen Qian. Sudah bekerja keras. Song Qinian. Besok ada jamuan makan malam yang sangat penting. Mengenai Song Guanliang. Tergantung penampilanmu. Menurutmu penampilan ini bisa? Lumayan. Ayo kita pergi. Klien sudah tidak sabar. Ini pertama kalinya Qian membawamu bertemu teman-temannya. Kamu jangan sampai mengecewakan.
Aku tidak akan mengecewakanmu. Ayo. Bos sudah datang. Shenzong, sudah lama mendengar nama Anda. Sudah lama mendengar nama Liang Zong. Sekretaris Song. Hari ini tokoh utama kita adalah Liang Zong. Hari ini kamu duduk di sini, Shenzong. Itu tempat Guangzhou. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Liang Zong bilang duduk ya duduk, ayo duduk. Hei tai. Liang Zong. Perkenalkan, ini sekretaris saya. Song Qinian. Shenzong benar-benar beruntung. Sekretaris di sampingnya begitu cantik, ya. Pasti, istri Anda yang belum diumumkan pasti lebih cantik lagi. Cincin. Shen Qian. Apakah kamu benar-benar tidak ingin orang lain tahu bahwa aku adalah istrimu? Sekretaris Song, bagaimana kemampuan minummu? Hari ini kita harus minum sampai puas. Aku tidak terlalu pandai minum. Kenapa tiba-tiba jadi bingung begini? Tidak ngerti. Maaf, Direktur Liang. Sekretaris Song. Dia itu bisu. Bisu, sekretaris bisu. Direktur Shen memang jago memilih orang. Ini sangat menarik. Bisu itu bagus, iya, bisu itu bagus. Gelas pertama ini tentu harus ditujukan untuk si cantik, Sekretaris Song. Direktur Liang, saya ingin menghormatimu dengan segelas. Tolong pertimbangkan baik-baik proposal kerjasama ini. Sangat tegas. Direktur Shen, kalau hari ini saya tidak setuju. Sekretaris Song, dia tidak akan membiarkan saya pergi, kan? Direktur Liang. Maaf. Sekretaris saya belum banyak pengalaman, saya akan menghukum diri sendiri dengan segelas. Direktur Shen, sepertinya segelasmu ini kurang. Begitu ya. Direktur Shen, Direktur Liang, izinkan saya berkata. Kalau begitu, mari kita minta Sekretaris Song menari untuk kita semua. Bagaimana? Sekretaris Song pasti bisa, pasti. Menari pasti bagus, mari kita beri tepuk tangan. Ayo, tepuk tangan yang meriah benar. Sekretaris Direktur Shen pasti multitalenta. Pasti. Sekretaris Song. Menari di atas meja ini, iya, di atas panggung lebih bagus, ayo. Sekretaris Song. Naiklah, Sekretaris Song. Sekretaris Song. Sekretaris Song.
Buat Direktur Liang senang. Baru bisa kerjasama dengan kita, iya benar. Sekretaris Song, menarilah. Sekretaris Song, tunjukkan kesungguhanmu, ayo. Ayah masih menunggu aku untuk menyelamatkannya. Aku juga tidak ingin menyulitkan Shen Qian. Jika malam ini kerjasama tidak berhasil karena kamu tahu akibatnya. Menarilah. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Ini satu-satunya yang bisa kulakukan. Iya, ini benar, menarilah. Ayo. Cepat naik, sayang kalau tidak menari. Bentuk tubuh yang bagus, ya kan? Baik. Sekretaris Song. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Ini satu-satunya yang bisa dilakukan. Apakah kalian belum pernah melihat orang menari? Beberapa pria dewasa mengganggu seorang gadis kecil, tidak membosankan? Guan muda dari grup Guan. Guan muda, APA yang kamu lakukan? Manajer Liang. Ayahku bilang, jika tidak menyelesaikan proyek kerjasama denganmu, aku harus kembali ke luar negeri. Kamu. Song Qinian, tidak ingat aku? Ebio, aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya. Aku dan Kekin adalah saudara, jangan coba-coba memisahkan kami. Kamu baik-baik saja. Aku melihat peri. Kamu baik-baik saja. Boleh minta kontaknya? Song Qinian. Itu hari di hotel, kamu meninggalkan KTPMU. Tidak mungkin, dia dan Guan muda pernah ke hotel bersama? Tidak menyangka Sekretaris Song bisa sebegitu bebasnya. Ya, Song Qinian. Berapa banyak kejutan lagi yang akan kamu berikan padaku malam ini? Semuanya. Sekretaris Song sedang tidak enak badan. Mohon maaf. Manajer Shen. Tidak lihat aku sedang mengobrol dengan Qinian? Guan muda. Song Qinian adalah sekretarisku. Aku harap kamu bisa menjauh darinya. Manajer Shen terlalu ikut campur ya? Ini urusan pribadi antara aku dan Nian. Ayo pergi. Kamu benar-benar bisa menarik perhatian, Song Qinian. Apa hubunganmu dengan Guan Mingsu? Bukan urusanmu. Siapa yang memberimu keberanian, Song Qinian? Aku tidak perlu menjelaskan padamu. Sama seperti kamu yang tidak menjelaskan bahwa aku adalah istrimu. Cukup adil. Kamu bicara tentang keadilan denganku? Katakan padaku. Bagaimana kamu menggoda Guan muda? Aku merasa muak dengan cara dia memandangmu. Sambil menjilat manajer Liang. Sambil mendekati Guan muda, kamu benar-benar hebat. Aku tidak.
Kamu bisa tidak peduli padaku, tapi jangan sembarangan menfitnahku. Apakah aku benar-benar tidak penting? Jangan lupa identitasmu. Sekretaris Song. Sebelum Qiu bangun. Kamu harus tetap di sampingku. Sekarang segera kembali ke mobil. Jangan melangkah ke ruang VIP. Dengarkan ya. Sekretaris Song, duduk. Duduk di sini. Hei Tai. Sekretaris Song. Ini pertama kalinya menghadiri acara seperti ini, ya? Acara seperti ini. Semua hanya sandiwara. Jangan terlalu dipikirkan. Saya tahu. Terima kasih perhatian Menir Chan. Saya juga melihatmu seumuran dengan putri saya. Oh ya, seperti kamu yang biasanya tidak minum alkohol. Minum banyak sekaligus, harus segera minum obat mabuk. Kebetulan saya bawa hari ini. Ayo. Ayo, air. Hati-hati, pelan-pelan. Terima kasih. Tidak apa-apa. Sudah lebih baik? Sekretaris Song. Sekretaris Song. Sekretaris Song. Direktur Shen, ayo. Cepat duduk. Maaf. Direktur Liang, apa ada permintaan lain? Langsung saja. Bisnis harus dibicarakan perlahan, tidak usah terburu-buru. Sekretaris Song, Dia terlalu banyak minum. Saya menyuruhnya pulang dulu. kamu membiarkannya pergi sendiri? Apa hubungannya denganmu? Dia sekretaris saya. Saya akan bertanggung jawab atas keselamatannya. Direktur Shen terlalu banyak yang harus bertanggung jawab. Nian serahkan pada saya.
Hari ini saya beritahu kamu. Nian sudah saya tetapkan. Direktur Shen lebih baik segera cari sekretaris baru. Tuan Guan terlalu percaya diri, ya? Saya tidak punya waktu untuk meladenimu. Nian masih menunggu saya. Direktur Liang, saya pamit dulu. Direktur Liang. Song Qinian. Aku seharusnya tidak membawamu ke sini hari ini. Pak Shen, ketulusanmu. Sudah kuterima, besok aku akan datang langsung ke perusahaanmu untuk membicarakan kerjasama. Pasti akan ada akhir yang memuaskan. Kalau begitu, aku duluan ya. Aku antar Pak Liang dulu. Hei tai. Pelan-pelan, iya hati-hati, hati-hati. Pak Shen, kamu memang hebat. Hati-hati, hati-hati. Tunggu aku ya sayang. Ini di mana? Kenapa aku di sini? Ayo, biar aku lihat baik-baik. Sudah kuduga. Shen Qian punya barang bagus seperti ini, mana mungkin tidak disentuh. Tolong, lepaskan aku. Katakan, baru aku lepaskan kamu. Katakan. Bos, tidak menunggu nyonya? Dia tidak ada di mobil. Tidak ada? Pak Shen. Pak Shen, urusannya sudah selesai. Kali ini proyek kerjasama kita pasti bisa didapat. Apa yang kamu lakukan? Sebenarnya aku tidak melakukan apa-apa. Pak Shen, memang kamu yang jago. Membawa sekretaris Song yang cantik ini. Pak Liang langsung tertarik. Ngomong-ngomong, sekretaris Song inilah yang jadi pahlawan utama. Kamu belum paham situasinya ya? Shen Qian memberimu padaku. Bagaimana mungkin? Shen Qian, bagaimana kamu bisa mempermalukanku seperti ini? Menggunakan sekretaris bisu. Ayo, aku ingin lihat bagaimana kamu berteriak di ranjang. Semakin kamu melawan, semakin aku bersemangat. Aku tanya, di mana dia sekarang? Pak Shen, tenang, sekretaris Song sekarang. Seharusnya sedang melayani Pak Liang dengan nyaman. Bukan. Lari. Lari. Kamu lari dong. Cepat ikut aku kembali. Masih belum selesai. Shen Qian, kamu gila. Kamu tahu apa arti kontrak ini bagimu? Ini adalah pesanan terbesar grup kalian tahun ini. Aku tidak mau. Pak Liang, ambil pesanan sampahmu dan pergi dari sini. Baik. Nansun, Ya. catat ini. Baik, CEO grup terdaftar, Pak Liang. Tiba-tiba mengalami gangguan mental. Lari-lari di hotel tengah malam. Shen Qian, kamu tunggu saja. Judul ini cukup menarik kan, Pak Liang? Jangan lupa pakai celana.
Kamu bisa tidak peduli padaku, tapi jangan asal memfitnahku. Apakah aku benar-benar tidak penting? Shen Qian, dengan hak apa kamu memberikanku kepada orang lain? Bukan aku. Pulang, Sekretaris Song. Ingat, aku adalah istrimu, jangan memerintahku. Shen Qian, kapan kamu akan ingat? Lihat, Ini untukku? Terima kasih, aku sangat menyukainya. kedepannya, dimanapun aku berada. Asalkan kamu meniup peluit ini, aku akan muncul di sampingmu. Song Qinian. Aku bersyukur bertemu denganmu hari itu. Aku berharap aku bisa selalu menjagamu. Nansun, Ya, bagaimana kondisi Song Guanliang? sudah ada rencana konsultasi. Maka segera laksanakan. Baik. Pak Shen. Nona Song sudah cukup pulih. Tapi ke depannya, bisakah tidak membuatnya minum terlalu banyak? Hidup suami istri juga harus ada batasnya. Dia sekarang sangat lemah. Terima kasih atas kerja kerasnya, Dr. Pei. Aku antar Anda keluar. Bos, istri sudah seperti ini, hati Anda tidak sakit? Kedepannya, jangan bawa istri ke acara seperti ini lagi. Sudah cukup penderitaan yang istri alami selama 3 tahun ini. Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan, Anda sendiri yang memutuskan. Kamu. Apakah kamu takut padaku? Song Qinian. Kamu telah menderita selama 3 tahun. Aku tidak pernah menyadarinya. Ternyata kamu menderita. Aku juga merasa sakit.
Nyan, lihat. Ini cincin pernikahan yang nenek siapkan untukmu dan Cian. Saka? Terima kasih, Nek. Nyan, nenek berharap kamu bisa lebih memahami Cian. Cian, nenek mengabulkan keinginanmu. Pernikahan tidak akan diadakan, tapi mulai sekarang, kamu harus benar-benar menghargai Nyan. Lendanji Nyan. Cepat, pasangkan cincinnya untuk Nyan. Nek, Ayo, cepat. Sangat cantik. Sangat suka. Terima kasih, Nek. aku bahkan belum pernah memakaikan cincin untukmu. Padahal kamu adalah istriku. Namaku Shen Qian, siapa namamu? Kamera ini akan merekam semua momen indah kita. Siapa? Siapa kamu sebenarnya? Cian, hati-hati. Kamu sudah bangun. Kamu menemani aku semalam. Sudah lebih baik? Besok tidak perlu kerja. Tuan, makanan yang Anda minta sudah siap. Ham, Ini semua untuk menambah darah dan energi. Nyonya, cepat sembuh, ya. Nona Lin masih mengandalkanmu. ada kabar dari rumah sakit. Mungkin harus meminta bantuanmu lagi. Untuk mengambil darah sekali lagi. Shen Qian, apakah aku hanya alat bagimu? Kapan kamu akan mengingat kenangan kita? Makanlah selagi hangat, aku pergi dulu. Keluarga Lin. Mereka sangat membenci Song Qinian. Malah dia diundang ke pesta ulang tahun. Sekretaris Song belum genap 6 bulan sejak terakhir kali donor darah. Lagi pula kondisi Nona Lin sudah stabil dan tidak dalam bahaya. Terima kasih sudah datang jauh-jauh. Shen Qian.
Berani sekali kamu menggunakan darah istrimu sendiri. Untuk menyekong orang yang tidak ada hubungannya. Tidak, saya tidak donor darah. Nenek. Qiu bukan orang yang tidak ada hubungannya. Nenek lupa ya? Qiu yang menyelamatkan saya tanpa memikirkan dirinya sendiri. Dan dia adalah putri Song Guanliang. Bukankah dia seharusnya menebus dosa ayahnya? Song Guanliang sudah dipenjara. Dosa apa yang nyanyian tibes? Nenek. Saya yakin saya mencintai Qiu. Apakah kamu lupa, dulu ayahmu dan selingkuhannya kena azab. Mereka mengalami kecelakaan, dan ibumu menetap di luar negeri. Apakah kamu ingin mengulangi kesalahan ayahmu? Ingin punya selingkuhan, dan juga ingin menggunakan darah Nyanyan? Manisnya dunia, mana mungkin semuanya kamu dapatkan? Nenek tidak tahu kan? Ide donor darah itu dari Liu Xiaohan. Dia sudah minta banyak uang dari saya. Dia adalah mertuamu, seharusnya kamu berbakti padanya. Berbakti pada mertua yang merancang anaknya naik ranjangku, ya? Shenqian, kamu dengarkan baik-baik. Nyanyan adalah istrimu. Ingat posisimu, sekarang juga ikut aku pulang. Nyanyan, ayo. Tunggu aku kembali. Qiu. Aku sudah kembali. Nenek, buahnya sudah datang. Nyanyan, ayo makan buah. Kenapa tanganmu dingin sekali? Masih muda, tapi kok wajahmu pucat sekali. Dasar anak nakal. Bagaimana kamu merawat Nyanyan selama ini? Aku baik-baik saja. Saat menikah aku mengikuti keinginanmu, tidak mengadakan pesta pernikahan. Jadi tidak banyak yang tahu Nyanyan adalah istrimu. Sekarang sudah 3 tahun menikah. Sudah saatnya mengumumkan hubungan kalian. Lalu nenek ingin aku melakukan apa? Aku ingin semua orang tahu. Nyanyan adalah cucu menantu keluarga Shen. Dan adalah istri sahmu, Shenqian. Dia bukan. Gadis dari keluarga Lin itu hanya berutang budi padamu. Jangan sampai kamu salah paham. Nyanyan itu patuh, penurut, dan baik hati. Dialah yang seharusnya kamu hargai sebagai istri. Cepat umumkan identitasnya. Anda baik-baik saja? Nenek, saya berjanji pada Anda. Sering-seringlah membawanya keluar. Bagaimana menurut Anda? Sudah larut malam, sebelum Anda tidur. Tidak apa-apa pergi ke taman sebentar. Saya akan mengatur mobil untuk mengantar Anda pulang. Saya tidak mau pergi kemana-mana. Saya tinggal di sini. Kenapa? Apakah kamu tidak suka dengan nenek tua ini? Saya tidak berani. Baiklah, kalian kembali ke kamar saja. Bantu Nian. Pergilah. Cepat.
Bagaimana kalau nenek tidak tahu kita tidur terpisah? Saya juga tidak tahu. Ayo pergi dulu. Sudah waktunya. Saya mandi dulu. Saat saya keluar, jangan sampai saya melihatmu lagi. Dia tidak ingin melihatku. Saya tidak bisa tinggal di kamar ini lagi. Nenek, Kamu juga mau keluar malam-malam begini? tadi saya agak lapar, sekarang tiba-tiba tidak lapar lagi. Nenek, saya kembali ke kamar dulu. Kenapa kamu masih di sini? Saya tidak bisa keluar. Cari alasan. Cian, jangan-jangan kamu juga lapar. Nenek, Anda tidak perlu sampai segitunya. Masuklah. Sepertinya hari ini kamu harus bekerja sama dengan saya untuk berakting. Terus menari. Terus menari. Pergi. Jangan menari lagi. Sudah setengah jam. Nenek seharusnya sudah pergi. Besok kamu tidak perlu bekerja, istirahatlah yang cukup. Malam ini saya akan mengajakmu ke sebuah pesta. Asisten Lee, saya ingin bertanya sesuatu. Apakah ibu saya sebelumnya pernah meminta uang pada Shen Qian? Soal ini sebaiknya jangan tanya pada saya. Berapa sebenarnya?
Katakan saja pada saya. Kira-kira. Ratusan ribu lah. Nyonya, waktunya hampir habis. Saya akan menjemput Tuan Shen. Ayo, saya sudah kalah sampai sekarang. Bisa cepat keluarkan kartunya nggak? Terlalu lambat, benar-benar. Siapa sih? Benar-benar, siapa sih? Kenapa kamu pulang? Tidak APA, ITU anak saya pulang. Kita lanjutkan. Anakmu yang bisu itu kan menikah dengan orang kaya? Anak saya memang menikah dengan orang kaya. Jangan pergi dong, menang uang saya terus mau kabur. Song Qinian, kamu benar-benar musuh saya. Kamu minta berapa uang dari Shen Qian? Kenapa kamu minta uang darinya? Kenapa? Saya kan mertuanya. Sekali kasih langsung 200.000, benar-benar pelit. Bos Gao, kenapa kamu datang? Minta uang kamu kembali. Kasih saya waktu 2 hari lagi. Bos Gao, dia anak saya. Dia punya uang. Suaminya adalah CEO grup Dingsheng, Shen Qian. Dia pasti akan kembalikan uangmu. Dia adalah istri Shen Qian. Saya masih bapaknya Shen Qian Lo. Gadis cantik, kamu bilang gimana? Kamu berhutang berapa sama dia? 500.000. Masih bisu lagi. Sayang sekali, bukan 500.000. 1 juta. Kamu memeras ya? Keluarkan barangnya, memeras. Hitam di atas putih. Kalau kamu berani, jangan pinjam. Uang dari Shen Qian mana? Sudah habis semua. Hari ini saya kasih kamu 2 pilihan. Pertama, ibumu kan suka judi, saya potong tangannya. Dia nggak bisa judi lagi. Pilihan kedua. Kedua, kamu melayani saya dengan baik di depan teman-teman saya. Saya bisa kasih kamu waktu beberapa hari. Lepaskan anak saya, Bos Gao, lepaskan dia. Bentuk tubuhnya bagus sekali. Lepaskan dia. Berani memukul saya. Masih ada barang berharga. Bawa ITU ke sini. Lepaskan dia. Jangan. Berhenti. Menantu saya datang, kalian akan kena batunya. Besok temui saya di Dingsheng. Cepat pergi. Pergi. Saya akan serahkan masalah ini ke divisi hukum perusahaan. Kamu tidak perlu khawatir. Terima kasih. Uangnya pasti akan saya kembalikan. Terserah kamu. Waktunya hampir habis. Cepat pergi. Kok Chien. Kok Chien, kamu datang. Lama tidak bertemu, Lansing.
Kakak Cian, aku sangat merindukanmu. Song Chinian. Kamu masih berani datang ke rumah kami? Pergi dari sini. Keluarga kami tidak menyambutmu. Putri dari pelaku kecelakaan yang melukai kakakku. Lansing. Kenapa wanita itu tidak membela diri? Jangan-jangan dia bisu? Tidak dengan APA yang diketahui Nona Lin Kejua? Aina adalah pelaku yang membuat Nona Lin koma selama 3 tahun. Ayahnya menculik Nona Lin untuk memeras. Keluarga ini memang tidak ada yang baik. Seperti Nona Lin yang ceria dan periang. Terbaring di tempat tidur selama 3 tahun, sungguh menyedihkan. Kenapa bukan kamu yang terbaring di tempat tidur? Kenapa kamu tidak mati saja, wanita sialan? Sudahlah, Lansing. Kok Cian. Di undangan keluarga Lin ada nama Song Qinian. Makanya saya membawanya ke sini. Dia memang berhutang permintaan maaf pada keluarga Lin. Apa yang bisa kamu berikan untuk meminta maaf pada keluarga Lin? Kamu pikir dengan satu permintaan maaf bisa menghapus luka yang ayahmu berikan pada kakakku? Ayah saya tidak bersalah. Saya akan buktikan pada kalian. Saya hampir lupa. Kamu yang bisu tidak bisa meminta maaf dengan mulut. Kalau begitu, berlututlah. Ayah saya tidak bersalah. Saya tidak akan berlutut. Jangan berisyarat di sini, saya tidak mengerti. Sekarang saya memerintahkanmu untuk berlutut dan meminta maaf pada keluarga kami. Lehei gone? Song Chinian, kakak Cian sama sekali tidak menganggapmu penting. Kamu minggir. Kakak ipar, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, terima kasih. Kakak ipar, aku sudah bilang, tunggu aku masuk bersama. Kenapa kamu malah lari duluan dengan kakakku? Meninggalkan aku sendiri membawa 2 hadiah. Ini tugas yang nenek berikan padamu. Nanti jangan lupa berikan pada Paman Lin. Nenekku akhir-akhir ini kesehatannya kurang baik. Dia menyuruh kakak iparku mewakilinya untuk memberi selamat. Tapi kalian malah mempermalukan kakak iparku di depan umum. Inikah cara keluarga Lin menyambut tamu? Kakak Cian, kamu tidak mau mengurus adikmu? Atau kamu benar-benar menganggap Song Qinian ini sebagai istrimu? Bicaralah. Semuanya. Maaf. Belum sempat memperkenalkan. Ini istriku. Song Qinian. Lansing. Tamu adalah tamu, jangan berbuat onar. Ayah. Aku mana berbuat onar. Jelas-jelas wanita ini sengaja membuat kita jengkel. Hari ini kan pesta ulang tahun ayah. Cukup. Seseorang. Bawa nona kedua kembali ke kamar untuk istirahat. Ayah. Satu anak perempuan sudah tidak sadarkan diri selama 3 tahun. Apa ayah ingin anak perempuan yang lain mati karena marah? Lebih baik kamu diam saja. Semuanya, maaf sudah membuat kalian tertawa, terima kasih banyak. Sudah datang ke pesta ulang tahun Lin ini. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Baik. Nona Shen, maaf. Paman Lin, yang seharusnya minta maaf bukan aku. Kakak iparku tidak bisa bicara, aku yang akan bicara untuknya. Nenek menyuruh kami mengucapkan selamat ulang tahun pada paman. Semoga sehat selalu dan segala sesuatu berjalan lancar. Sampaikan terima kasihku pada Nenek Shen atas kebaikannya. Selanjutnya, silakan nikmati acaranya, aku pamit dulu. Silakan para tamu menuju ke kolam renang. Kejutan, ada kejutan, harus ke kolam renang juga? Apakah ada pertunjukan Putri Duyung? Kejutan yang aku siapkan hari ini adalah kakakku. Lin Chutong. Ini, lihat, ini kan bukan? Ini nona besar. Nona Lin ternyata sudah bangun. Sudah tidur selama 3 tahun, kok masih cantik ya? Ini benar-benar keajaiban. Lihat, Pak Shen yang paling senang. Cho-cho. Cho-cho, cho-cho-ku.
Akhirnya kamu bangun. Kiu. Kapan kamu bangun? Kenapa tidak bilang sama aku?